Halo anak, selamat berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar materi tentang wujud benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Apa saja ya yang disebut dengan wujud benda itu? Macam-macamnya wujud benda apa ya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, ada benda padat. Ya, contohnya kursi. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Contohnya sirup. Dan wujud benda yang ketiga itu adalah wujud gas. Contohnya apa ini anak-anak? Ya, benar, balon. Yang sering kalian main-main niup-niup itu disebut wujud benda gas. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 ya, yang tadi kita sudah sebutin, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalau tadi contohnya cuma 1, di sini ada contohnya ada lebih dari 1. Tas, buku, dan pensil itu berwujud gas. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Termasuk pada wujud benda padat. Ya, di sini ada contoh-contohnya, kalian bisa lihat gambarnya. Masih banyak juga gambar yang lain selain gambar yang ada di slide ini. Ada kursi, meja, tas, buku. Nah, benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah. Contohnya, itu ada pensil, buku, meja, kursi. Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita lah, contohnya buku banyak ya. Selain kursi juga mungkin ada televisi. Nah, benda-benda ini diletakkan di mana saja, tapi bentuknya tidak akan berubah. Dia tetap dari kursi ya tetap kursi, tidak berubah. Pensil ya tetap pensil, tidak berubah juga. Sifat benda padat, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam dan memiliki volume yang tetap. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Ya, di sini ada contoh sirup, air, minyak, kecap, dan lain-lainnya. Sifat benda cair, bentuknya selalu berubah menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Jadi kalau benda cair itu, misalnya botol kalian isi air, dia akan mengikuti bentuk botolnya. Ambil piring, kalian isi air, dia akan mengikuti bentuk piringnya. Atau mangkok, kalian isi air akan mengikuti bentuk mangkoknya. Tapi volumenya selalu tetap. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Ada balon, balon udara. Sifat benda gas, bentuknya selalu berubah, dapat menyesuaikan bentuk wadahnya, sama ya, hampir sama dengan bentuk benda cair. Volumenya selalu berubah dan dia mengisi ruang yang ditempatinya. Ya. Sifat benda gas dan benda cair yang pertama itu hampir sama karena benda gas juga mengikuti bentuk wadahnya. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Yang pertama, dia memiliki massa. Disebut massa karena banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Yang kedua, dia menempati ruang atau mempunyai volume. Disebut volume karena ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah, tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Kalian bisa menonton film yang biasanya tentang petualangan di bulan. Nah, biasanya kalian bisa melihat
gaya gravitasinya. Ya. Di bulan tubuh kita bisa mengambang, tapi kalau di bumi tidak. Di sini ada contoh massa benda, gambar contoh massa benda. Ya, botol A dan botol B. Botol A itu diisi penuh, sedangkan botol B tidak. Nah, mana yang lebih berat? Ya, pasti botol B. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A, karena botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Di sini juga ada gambar contoh volume benda, ya, akuarium, toples akuarium yang sama isinya, tapi berbeda besarnya. Ya, ada gambar A itu toplesnya akuarium ikannya lebih besar, sedangkan gambar B lebih kecil. Nah, volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B, karena benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibanding benda yang besar. Nah, anak-anak, sampai di sini materi tentang wujud benda. Kalian sudah tahu apa saja wujud benda itu dan apa sifat-sifatnya. Ya, di sini ada latihan. Soal yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Nah, yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Dan yang ketiga, di sini ada percobaan. Kalian bisa melakukan percobaan, ya. Kumpulkan benda-benda padat di sekitarmu, di rumah ataupun di sekolah sama, di lingkungan sekitarmu. Nah, alat dan bahannya ada ember, gelas, kantong plastik. Terus, langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Ya, misalnya benda apa saja yang kamu kumpulkan, kamu masukin ke dalam ember, gelas, dan kantong plastik. Kalian lihat, adakah yang berubah? Itu catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, misalnya pensil, bentuknya berubah sesuai tempatnya atau tidak? Terus bentuknya tetap atau tidak? Dapat digenggam atau silakan diisi. Oke? Sampai di sini pelajaran kita. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Jangan lupa ya videonya di subscribe dan like. Thank you.